Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi dalam rangka implementasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance di Kota Jayapura, Papua. Perkenalkan, dengan saya Niputu Dian Ayu Permatasari. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 3 gelombang 1 tahun 2023. Saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, Kesdam 17 Cendrawasih, Jayapura sebagai dokter spesialis mata. Berikut adalah hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama Pusiklet Teknis Fungsional Pertahanan atau Tekfunghan di bawah naungan Kementerian Pertahanan. Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gurabesi di Kota Jayapura. Rumah sakit ini dipimpin oleh Kepala Rumah Sakit Kolonel CKM Dr. Muhammad Muat Marzuki, SPPD MARS. Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde memiliki 6 departemen pelaksana pelayanan medis. Salah satunya adalah Departemen Mata dan THT yang memiliki 4 dokter spesialis mata. Dan salah satunya adalah saya. Tercatat sejak awal tahun 2023 terdapat 13% pasien anak-anak berkunjung ke Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, di mana 20% mengalami mata malas atau amblyopia. Kelainan ini bisa mengakibatkan gangguan mata lainnya, walau sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan penggunaan kacamata yang tepat. Sayangnya, tingkat kepatuhan penggunaan kacamata pada pasien anak-anak masih rendah karena kurangnya edukasi penggunaan kacamata yang memadai, khususnya di lingkungan Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, Kesdam 17 Cendrawasih, Jayapura. Dan kondisi inilah yang menjadi fokus saya dalam mengembangkan sebuah gagasan ide kreatif membuat standing banner serta video edukasi penggunaan kacamata pada pasien anak dengan kelainan refraksi di Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, Kesdam 17 Cendrawasih, Jayapura, yang menjadi dasar dalam pembuatan laporan aktualisasi dan habituasi. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi saya lakukan sejak tanggal 27 Juni hingga 2 Agustus 2023 di Rumah Sakit Tingkat 2 Martin Inde, Kesdam 17 Cendrawasih, Jayapura. Kegiatan 1. Mengumpulkan data dan referensi yang saya lakukan sejak 27 Juni hingga 5 Juli tahun 2023. Tahapan kegiatan mencari referensi standing banner melalui Google, serta referensi video edukasi melalui YouTube, yang kemudian ditetapkan model standing banner dan video edukasi yang dijadikan panduan. Selanjutnya, saya mengumpulkan data dan informasi mengenai apa saja yang akan saya tuangkan dalam media edukasi dengan berdasarkan sasaran target yang sudah saya tentukan. Setelah semua data dirasa cukup, saya melakukan konsultasi dengan mentor terkait pembuatan media edukasi. Pada kegiatan kedua, saya menyusun konsep standing banner serta video edukasi yang saya lakukan sejak tanggal 27 Juni hingga 12 Juli tahun 2023. Tahapan kegiatan pertama, saya terlebih dahulu mempelajari model media edukasi yang saya dapatkan. Selanjutnya, saya menyusun konsep media edukasi yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan mentor. Saya juga meminta saran dari teman sejawat mengenai konsep dan materi yang akan digunakan dalam media edukasi. Setelah cukup mendapatkan masukan,
saya mulai mendesain media edukasi dengan menggunakan aplikasi. Setelah itu, saya memberikan hasil desain kepada mitra untuk mendapatkan masukan untuk perbaikan desain media edukasi sebelum final. Pada kegiatan ketiga, saya mulai membuat media edukasi yang saya lakukan sejak 5 Juli hingga 19 Juli tahun 2023. Pada tahapan kegiatan pertama, di mana dalam membuat standing banner, saya menggunakan aplikasi Canva. Dan pada saat membuat video edukasi, saya menggunakan kombinasi aplikasi Adobe. Setelah pembuatan media edukasi selesai, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah mentor menyetujui media edukasi yang saya buat, kemudian saya ke percetakan untuk mencetak banner. Untuk video edukasi sendiri, saya menyimpan file media edukasi di Google Drive. Pada kegiatan keempat, saya melakukan kolaborasi dengan pihak terkait dengan pemasangan standing banner dan video edukasi yang saya lakukan sejak tanggal 12 Juli hingga 19 Juli 2023. Kemarin yang saya koreksi ini sudah masuk ya? Sudah dimasukkan. Ya, alamat ya, sosialnya rumah sakit. Ya. Pertama-tama, hal yang saya lakukan adalah koordinasi meminta izin dari Karumkit untuk pemasangan standing banner dan video edukasi di Polimata. Setelah mendapatkan izin, saya menghubungi pihak IT terkait penayangan video edukasi di TV Ruang Tunggu Poli. Kemudian saya bersama dengan IT memasang video edukasi di TV Ruang Tunggu Poli. Sedangkan untuk standing banner, saya pasang di depan Polimata agar mudah terlihat oleh pasien. Setelah semua media edukasi terpasang, selanjutnya saya menghubungi mentor untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Langkah selanjutnya, saya mengunggah dan menyebarkan video edukasi di media sosial. Pada kegiatan kelima, saya melakukan sosialisasi kepada teman sejawat bahwa sudah ada media edukasi mengenai penggunaan kacamata pada anak yang saya lakukan pada tanggal 12 Juli hingga 19 Juli 2023. Kemudian saya menyiapkan sarana untuk memberikan sosialisasi dan setelah semua siap, saya melaksanakan sosialisasi kepada sejawat yang hadir. Tanya jawab juga dilakukan terhadap sosialisasi yang diberikan dan mencatat segala masukan yang diberikan. Pada kegiatan keenam, saya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pasien dengan menggunakan media edukasi yang sudah ada yang saya lakukan sejak tanggal 19 Juli hingga 2 Agustus 2023. Setelah mendapatkan izin dari pasien dan keluarga, saya melakukan konsultasi dan edukasi pada pasien dan keluarga pasien dengan menggunakan media edukasi yang sudah ada. Selanjutnya, saya melakukan evaluasi kepada pasien untuk memastikan bahwa pasien dan keluarga mengerti akan maksud dan tujuan edukasi. Kemudian saya melakukan evaluasi pemberian edukasi yang dilakukan oleh teman sejawat. Saya juga melakukan evaluasi video edukasi melalui komentar di media sosial. Pada kegiatan ketujuh, saya melakukan evaluasi penggunaan media edukasi yang dilakukan oleh teman sejawat yang saya lakukan sejak tanggal 19 Juli hingga 2 Agustus 2023. Tahapan kegiatan pertama, saya melakukan observasi penggunaan media edukasi. Kemudian, saya mengevaluasi hasil sosialisasi. Yang dilanjutkan dengan memperbaiki media edukasi. Sebagai akhir kegiatan, saya melaporkan kegiatan kepada mentor dan juga Karumkit.
Berikut adalah salah satu testimoni yang saya dapatkan dari pasien dan keluarga pasien terkait dengan pemasangan media edukasi. Terima kasih dokter sudah memberikan penjelasannya, jadinya saya bisa tahu begitu pakai kacamata setiap saat, karena kalau tidak pastinya nanti mata jadi malas. Terima kasih dokter, penjelasannya saya sudah mengerti. Anak saya punya penyakit seperti apa, kemudian bagaimana manfaat dari pemakaian kacamata untuk anak, di mana anak itu harus memakai kacamata terus gitu supaya dia tidak menjadi mata malas seperti yang dokter sampaikan seperti itu. Dengan adanya media edukasi yang menarik, diharapkan tenaga kesehatan dapat optimal dalam memberikan edukasi. Karena dengan kacamata yang tepat, masa depan gemilang akan tercapai. Mata sehat, masa depan gemilang.